pasti tadi sudah seru ya bisa main game-gamenya. Tadi ada 5 pos, terus teman-teman juga ada ikut challenge yang CG member. Pasti udah seru ya. Tapi sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa info nih yang teman-teman perlu dengar. Yang pertama, kalian minggu depan bisa datang lebih pagi, yaitu jam 12.30. Supaya kalian bisa main game yang seru-seru dan kalian juga bisa kumpulin poin buat closing before 30 Kids Bazaar. Wih, pasti seru banget teman-teman. Jadi jangan lupa collect as many points-nya ya. Teman-teman juga bisa duduk supaya teman-teman bisa ingat info-info yang diberikan hari ini. Next nih, kalian minggu depan bisa hafalin buah-buah roh yang ada untuk mendapatkan poin untuk before 30 Kids Camp. Wah, seru teman-teman. Jadi jangan lupa dihafalin, diingat 9 buah rohnya ya. Buah rohnya dihafalin buat minggu depan ada challenge-nya. Oke? Nah, kayaknya itu aja ya infonya buat hari ini. Gimana kalau kita sebelum mulai ibadah, kita berdoa dulu. Silakan prayer kids. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan. Kita semua bisa berkumpul di ibadah voltage yang hari ini Tuhan. Semoga ibadah voltage ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir Tuhan. Dan habis ini pada siang hari ini kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semoga kita semua bisa pulang dengan sesuatu yang baru Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Haleluya, amin. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umatnya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. What's up Voltagers yang semangat memuji Tuhan, katakan haleluya. Come on. Mari kita tepuk tangan sama-sama, let's go. Semuanya maju-maju, come on. Kita nyanyi sama-sama ya. In 1, 2, 3, sing. Unending love in Calvary
bersemangat memuji Tuhan. Come on. Mari kita tepuk tangan di atas kepala kita. Sing whoa, oh, 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 oh. Okay, come on, let's sing. You turn it all around. When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, 'cause I have joy. Whoa, yes, amen. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Katakan, whoa, but let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise. Are you ready? In 1, 2, 3, let's go. You have given me a joy that won't stop, and so I will praise you with gladness, for you are good. Mari kita tepuk sama-sama, come on. You took away my pain. Kita menari ya, come on. You turned my mourning into dancing. Yes, I can smile again, 'cause I have joy. Oh, yes, come on, fully just let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody. Come on, everybody. Kita melambaikan tangan sama. Are you ready? Are you all ready? Let's go, Joe. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with a gladness, for you are good. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout. Sekali lagi ya, lebih bersemangat, teman dan bakal into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. Come on, kita tepuk sama-sama. You have given me. Come on, dari depan sampai belakang. I will praise you with gladness, for you. One more time, sing it out, come on. You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise you with gladness, for you are good. For you are good. For you are good. For you are good. Hallelujah. Yang musik kita jangan lihat. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Come on. Everyone, come on. Kamu goyangin tempat ini, Tuhan. Semua puji kemuliaan bagimu. Ini sama-sama. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Hey. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku Selalu Coba tepuk tangan sama kakak keren. 1, 2, 3. Oh, selalu baru dalam hatiku. asik mulutku bersorak memuji nama. Siapa dari buat Tuhan? 1, 2, 3. Dari hatiku mengalir pujian bagi, oh, sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku
Saudara sudah kembali ke tempat duduknya. Haleluya. Oh sungguh kami cinta Engkau Tuhan. Sungguh kami rindukan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Saya kembali tetap dalam hadirat Tuhan. We so love you Jesus. We love you. We love you God. Sorry, bisa dalam berdiri semuanya. Kembali ke tempat duduk, kita berdiri sama-sama, kita mau sembah Tuhan. Kita menghormati Dia tempat ini. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Hati kami Tuhan, kami undang Roh-Mu memenuhi kami. Kau yang memenuhi kami Tuhan. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I love to grow you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit. Say I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. worship you. I worship you in spirit and Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh, Roh-Mu mengalir Tuhan. Nyanyikan sama-sama. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. We need you I God. need your anointing. Come in your power. Say you love Him. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Angkat suaramu. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face.
worship you in spirit and say I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and I'm reaching. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. We worship you in spirit and in truth. Mari sembah Dia. He love you. He love your worship. Let's worship Him. Let's worship Him. Oh, kami mau sembah Engkau. Karena itulah kesukaan kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu. Kami mau haus akan Kau. Kami mau lapar akan hadirat-Mu. Biar Roh-Mu mengalir, memenuhi hati kami. Jamah kami, jamah kami. Oh haleluya. There's no one like you Jesus. There's no one like you Lord. He will give you Holy Spirit. Fulfill us with your Holy Spirit. Kami mau lebih lagi. Kami mau lebih lagi. Oh Tuhan, we crying out for more, crying out for more, Jesus. Oh, keep worship Him, keep worship Him. Hati Tuhan disenangkan dengan penyembahan-Mu. Hati Tuhan disenangkan dengan pujian-Mu. Mari sembah Dia. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh. Tujuan kami satu Tuhan, hidup di dunia ini untuk selalu menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau senangkan Engkau selalu, setiap waktu, setiap saat. Oh Yesus, mari angkat tangan-Mu, tangan kiri di dada. Kita mau haus lapar akan Tuhan. Menjadikan lagu ini sebagai persembahan yang harum di hadapan Yesus. Tuhan mau hatimu. Tuhan rindu Engkau. Let's sing this song. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, Drawing me closer to you. Biar momen ini Tuhan disenangkan dengan penyembahan-Mu. Where I can see you face to face. We worship you. Say I'm reaching for your heart. You hold my life, We're crying out for more Jesus. drawing me closer. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Feel your power. Tuhan rindu lawat setiap kalian, lawat setiap kita.
where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Sing it out. I'm reaching for your heart in your hand. Tuhan tahu yang terbaik buat kalian. Tuhan tahu masa depan kalian. Compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, kami angkat tangan kami Tuhan. Tanda kami berserah. Kami mau selalu dekat Engkau Tuhan. Kami mau selalu dekat hadirat-Mu. Berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau tinggal tuh, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu. Biar hati kami Tuhan jadi tempat-Mu Tuhan Yesus, tempat kesukaan-Mu Yesus. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu dengan. Kami mau nikmati. Oh Yesus, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Nyanyikan lebih tinggi lagi. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah. One more time, say ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu
Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Kami sungguh rindu, kami sungguh senang Tuhan bisa ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Sebentar lagi kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami mau pastikan Tuhan hati kami, telinga kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati firman yang dibagikan hari ini. Supaya boleh kami mengerti, kami simpan dalam hati kami, boleh bertumbuh, berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap dengarkan firman sama-sama katakan, amin. Boleh duduk semuanya. Hai, shalom. Wah, senang sekali bisa ada di sini, ketemu sama kalian semua. Siapa yang di sini kalau di sekolah itu suka sama pelajaran sains? Ada nggak? Oh, ada. Pelajaran sainsnya yang tentang tumbuh-tumbuhan. Ada nggak? Oh, ada. Kalau gitu, kalau kakak kasih gambar ini, kalian bisa tebak nggak? Ini bijinya buah apa? Ada 2 gambarnya. Nah, kelihatan nggak? 1, 2. Yang pertama dulu, bijinya buah apa? Alpukat. Oke, ada yang bilang alpukat. Kalau yang kedua? Anggur. Oke. Mau tahu ini bijinya buah apa? Coba ya. Coba Kak boleh ditunjukkan gambarnya. Tereng. Ini adalah gambar dari buah. Ya, betul, alpukat. Yang pertama itu bijinya buah alpukat. Yang kedua itu apel ternyata, bukan anggur. Mirip ya buahnya. Kalau di pelajaran sains, biji itu ada beberapa yang bisa jadi buah, ya kan? Itu tanaman. Ternyata hidupnya kita itu juga bisa berbuah loh. Tapi bukan buah yang bisa dimakan. Kalau ini kita bisa makan setiap hari, ya kan? Banyak buahnya. Tapi kalau dalam hidupnya kita, buahnya itu bukan bisa dimakan. Tapi juga bisa dinikmati orang lain. Namanya buah roh. Coba sama-sama bilang buah roh. Semua pasti sudah pernah dengar ya, paling enggak buah roh. Kita mau baca ayatnya dulu di Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Oke? Kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kakak yakin pasti paling enggak kalian pernah baca ayat ini 1 atau 2 kali. Mungkin di sekolah atau mungkin di CG atau mungkin waktu ibadah. Ada yang pernah bahas ayat ini. Ya, ternyata Tuhan itu juga ingin dalam hidupnya kita itu bisa berbuah. Apa sih buah roh itu? Buah roh itu adalah hasil dari pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya kita. Waktu kita undang Roh Kudus itu masuk dalam hatinya kita, Roh Kudus itu bukan cuma dikirim Tuhan itu sebagai penghiburnya kita, sebagai penolongnya kita. Menolong kita waktu berdoa, Kak. Kemarin bilangnya kalau kita punya Roh Kudus, kita bisa punya bahasa roh itu bahasa doa. Nggak cuma itu ternyata, Roh Kudus itu ditaruh dalam hatinya kita, masuk dalam hidupnya kita itu untuk bekerja menghasilkan buah. Kalau buah-buah roh, itu tidak bisa kita dapatkan dari usahanya kita sendiri. Kita belajar mau hafalin ayatnya buah-buah roh, terus langsung dapat buah roh. Enggak. Buah roh itu bukan dari hasil usahanya manusia. Bukan dari pemberiannya Tuhan secara cuma-cuma juga bukan. Kalau keselamatan dikasih Tuhan secara cuma-cuma buat kita asal kita percaya dan mengaku Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, mengundang Tuhan masuk dalam hatinya kita. Itu pemberiannya Tuhan. Tapi kalau buah-buah roh itu juga bukan pemberian, bukan sekedar pemberian yang cuma-cuma, tapi itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya kita. Kalau misalnya kita nggak bisa salah satu pelajaran di sekolah gitu ya. Kak, pelajaran math itu sulit misalnya. Karena aku nggak bisa, jadi aku les. Waktu kita les, kita itu bisa mengasah kemampuannya kita, jadi kita itu mahir, kita itu bisa ahli, kita punya keterampilan. Tapi kalau buah roh,
tanpa Roh Kudus itu kita nggak akan bisa punya yang namanya buah roh. Kita mau usaha segimanapun, kalau kita nggak punya Roh Kudus, kita nggak akan bisa punya yang namanya buah roh. Waktu kita punya Roh Kudus dalam hidupnya kita itu perlu mengizinkan Roh Kudus itu bekerja. Nggak cuman sekali berdoa, terus Roh Kudus ada dalam hidupnya kita, tiba-tiba tring, buah rohnya ada Kak. Kasih, punya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Langsung lengkap. Enggak, ternyata perlu yang namanya proses. Ya, jadi the fruits of the spirit, hari ini judulnya itu buah roh atau the fruits of the spirit is the work of the Holy Spirit. Bukan dari usahanya manusia, usahanya kita sendiri, enggak. Tapi dari pekerjaannya Roh Kudus. Nah, kalau kita mau punya yang namanya buah roh, itu enggak cukup cuman mengundang Roh Kudus itu masuk dalam hatinya kita, terus sudah. Tapi ada peran yang perlu kita lakukan. Gimana caranya kalau kita mau supaya Roh Kudus itu bekerja dalam hidupnya kita? Yang pertama, itu mau mendekat ke Tuhan Yesus, mau mendekat ke Roh Kudus. Kalau kita mau mendekat, artinya kita itu pasti mau mendengarkan. Kita tuh pasti mau minta nasihat, kita tuh pasti mau ditegur, kita pasti mau dikasih tahu yang benar. Contohnya ya, kalau misalnya di sini kalian ada, Kak aku suka sama kalau CG itu sama kakak CGL yang ini karena orangnya menyenangkan, orangnya asik misalnya. Kita mau deket, kalau kita suka, kita mau deket, kita pasti mau dengerin kakaknya ya kan. Atau kalau misalnya guru kalian di sekolah, gurunya ini menyenangkan enggak gitu. Nah, kita pasti mau dengerin pelajarannya, suka spend time sama gurunya kita di sekolah. Beda kalau nggak suka ya mungkin masuk kelasnya aja sudah males wes. Nggak mau dengerin karena gurunya menjengkelkan misalnya. Nah, kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita mau dekat sama Roh Kudus, itu berarti kan keluar dari kasihnya kita ke Tuhan. Karena kita itu seneng, karena kita itu suka tinggal dalam hadiratnya Tuhan, suka dekat sama Roh Kudus. Kalau kita suka, kita mau mendekat, kita tuh bisa dengar suaranya Tuhan. Kita bisa tahu apa yang Tuhan mau buat hidupnya kita. Ada satu ayat di Yohanes 15 ayat 5. Ya, coba boleh dibuka, kita baca sama kakak bacain ya. Yohanes 15 ayat 5. Ya, nih. Kakak bacain, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, akunya ini A huruf besar artinya di dalam Tuhan, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau pohon, kalau rantingnya itu patah dari pohonnya bisa keluar buahnya enggak? Enggak bisa ya kan? Pasti itu sudah mati rantingnya. Hidupnya kita pun sama. Kalau kita itu mau punya yang namanya buah roh, kita tuh harus dekat sama sumbernya. Sumbernya siapa? Sumbernya itu ya Tuhan Yesus. Sumbernya itu ya Roh Kudus itu. Jadi kita harus mendekatkan diri sama Tuhan supaya hidupnya kita ini bisa berbuah. Seperti yang firman Tuhan ini bilang. Itu ya, yang pertama tadi mau mendekat kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau kita mau mengizinkan Roh Kudus itu bekerja supaya kita tuh punya buah roh, nggak cukup cuma mendekat. Yang kedua itu kita harus taat dengan suaranya Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan cuma tinggal dalam hatinya kita terus diem aja. Roh Kudus itu juga berbicara ke dalam hidupnya kita. Tinggal kita ini mau dengerin apa enggak. Kalau kapan Kak Roh Kudus itu bicara? Ya banyak. Mau di CG, mau waktu kalian saat teduh mungkin, atau di gereja, atau bahkan di sekolah, waktu pelajaran Bible, ada mungkin pelajaran Bible, lagi baca firman Tuhan. Roh Kudus itu bisa bicara lewat hal-hal yang seperti itu. Kakak punya satu contoh di sini, coba kalian perhatikan ya. Silakan Kak, contohnya. Taat dengan suara Roh Kudus itu seperti apa? Coba kalian lihat contohnya ini, terus kalian pikirkan, pernah nggak kalian mengalami yang seperti ini? Engkau lebih
aku kamu main gamenya. Ah, bentar lagi. Sabar. Ayo, sudah diberi waktu tambahan. Ayo berhenti. Sebentar. Nicolin, kamu sudah main cukup lama. Yuk berhenti. Yeay, menang. Ya, ini berhenti. Ayo coba. Keesokan harinya. Wah, aku jadi udah main sering nih. Aku udah menang berapa kali ya? 1, 2, oh udah menang 6 kali. Kurang nih mainnya, lagi. Anakku, sudah cukup bermainmu hari ini. Bentar, satu game aja. Oke, sudah mau selesaikan gamesnya? Ya, ini udah selesai. Keesokan harinya. Wah, oke. Gimana ya ini ya? Oh, oke. Aku senang. Ayo serang, dikit lagi. Ayo, dikit lagi. Aduh, hampir mau menang. Ayo. Nicolin, ayo selesaikan gamenya. Ya, oke. Aku selesai sama gamesnya Roh Kudus. Oke, kasih tepuk tangan buat teman kalian. Thank you. Kalian pernah nggak ngalamin yang kayak gini? Itu tadi contohnya itu bukan suara papa atau suara mama ya. Maksudnya itu adalah suara Roh Kudus dalam hatinya kita. Itu ngingetin, kamu sudah main berapa lama? Tadi bukannya mama itu sudah bilang ya, masuk kamar tuh belajar, bukan main games. Tiba-tiba tuh kepikiran itu. Pernah nggak kalian mengalami yang kayak gitu? Waktu asik-asiknya main games, tiba-tiba dalam hati, loh iya ya kamu sudah lama. Pernah? Ada yang pernah? Di sini ada yang pernah? Oh, ada yang pernah semua. Nah, guys, itu adalah suara Roh Kudus dalam hatimu. Roh Kudus itu bahkan peduli dengan hal-hal yang sesimpel itu loh. Mungkin mama-papanya kalian sudah ngingetin ya, ayo waktunya belajar, masuk kamar belajar ya. Iya, tapi siapa yang tahu di dalam kamar kita ngapain? Kalau sampai hari ini kita itu masih bisa mendengar suara yang seperti itu, meskipun bukan audible ya, bukannya tiba-tiba. Tadi itu Nicolin kan namanya. Hei Nicolin, kamu sudah main berapa lama? Mungkin bukan yang ada kayak gitu, mungkin ada yang lembut. Ayo tadi sudah main berapa lama? Kan disuruh mama belajar. Kalau kita masih bisa dengar suara Roh Kudus yang seperti itu artinya Tuhan itu masih sayang sama kita loh. Tuhan itu masih mau berbicara sama kita. Kalau kita mau punya buah roh, kita perlu meresponi suaranya Roh Kudus. Kalau dari ceritanya tadi itu, gimana caranya buah roh itu bisa kita miliki? Kalau kita itu taat sama Roh Kudus, contohnya tadi ya. Nicolin itu main games, berapa jam tadi yang pertama? Sudah main berapa jam? 5 jam. Siapa yang di sini kalau main games di rumah sampai 5 jam? Ada? Wih, banyak sekali. Wow. Oke, 5 jam. 5 jam itu too much guys, too much. Banyak ya. Habis gitu dengar suaranya kan? Ayo, sudah main berapa jam? Waktunya apa ini sekarang? Waktunya belajar. Ayo ditutup dulu gamesnya, berhenti dulu gamesnya. Sekali dia bilangnya gitu, langsung nurut enggak? Enggak ya kan? 2 kali? Enggak, 3 kali. Enggak cuma sampai 3 kali, bahkan sampai besoknya. Besoknya main games lagi dong. Main games lagi, terus dibilang lagi, ayo sudah berapa lama tadi mainnya? Katanya mainnya cuma 2 jam, mainnya cuma 1 jam. Ini sudah lebih loh dari waktu yang dikasih. Habis gitu sampai 2 kali Roh Kudus itu ingatkan, akhirnya ya sudah berhenti main gamesnya. Keesokan harinya lagi, itu tadi di fast forward ya ceritanya. Keesokan harinya lagi, sampai Roh Kudus itu cuma ngomong sekali aja, Nicolin itu akhirnya taat. Tahu nggak? Dari contohnya ini, tanpa kita sadari, kalau kita tuh mau taat sama apa yang Roh Kudus bilang, kalau dalam tadi itu contohnya main games ya. Lama-lama kita tuh bisa punya yang namanya penguasaan diri.
kita tuh bisa punya yang namanya buah roh penguasaan diri. Bahkan tanpa harus diingatkan lagi, keinget aja, oh iya tadi tuh aku sudah janji main gamesnya cuma 1 jam loh. Ini sudah 1 jam, berarti aku sudah waktunya berhenti. Kita bisa menguasai dirinya kita untuk berhenti main games. Itu namanya berarti kita itu sudah punya yang namanya buah roh penguasaan diri. Kalau kita tuh mau taat, gak cuma dengerin ya. Kalau cuma dengerin aja sih ya bisa aja semua orang dengerin. Oh iya tadi diingetin mama atau dalam hatinya kita diingetin. Oh iya harus berhenti main gamesnya. Tapi kalau kita nggak meresponi apa-apa, kita nggak mau taat, ya percuma. Kita nggak akan bisa punya yang namanya buah roh. Itu adalah hasil pekerjaannya Roh Kudus. Roh Kudus itu yang berkarya, Roh Kudus itu yang bekerja dalam hidupnya kita. Tapi kita juga punya bagian untuk taat sama Roh Kudus. Supaya buah roh itu bisa kita miliki dalam hidupnya kita. Ya, kenapa sih kok buah roh itu sampai ditulis di Alkitab? Kenapa kok ada 2 ayat di Alkitab itu yang bahas tentang buah roh tadi di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah, kakak ulangin ya, kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kenapa kok Tuhan itu tuliskan tentang buah roh itu dalam Alkitab? Karena Tuhan itu ingin kita itu punya yang namanya buah roh juga. Gak cuman Tuhan ingin kita itu diselamatkan, ya Tuhan itu ingin kita diselamatkan. Tapi Tuhan itu juga ingin kita punya buah roh. Untuk apa kak punya buah roh? Yang pertama itu supaya karakternya kita itu bisa semakin serupa dengan karakternya Kristus. Ya, karakter Kristus seperti apa? Paling gampang adalah lihat contohnya dari Tuhan Yesus, teladannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu, Tuhan itu sudah pasti ya, Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih, Tuhan itu adalah kasih. Ya, Tuhan itu sudah pasti punya kasih, sukacita. Kemanapun Tuhan pergi itu gak dipengaruhi keadaan. Ada sukacita dalam Tuhan Yesus, damai sejahtera juga. Ingat waktu ceritanya murid-muridnya Tuhan Yesus itu di kapal lalu ada badai di laut, ya kan? Tuhan Yesus ada di sana lagi tidur, bangun, dibangunin murid-muridnya, panik nggak Tuhan Yesus? Badai, wah kita mau tenggelam juga, ayo kita harus gimana? Tuhan Yesus gitu nggak? Enggak kan? Tuhan Yesus tanyanya, kenapa kamu nggak percaya? Karena Tuhan Yesus itu damai sejahtera. Tuhan itu yang punya damai sejahtera. Jadi nggak damai sejahteranya Tuhan Yesus itu nggak dipengaruhi sama keadaan. Bahkan waktu Tuhan Yesus itu kalau kalian pernah dengar baca di Alkitab ya, Tuhan itu sampai tegur beberapa kali. Kenapa imanmu itu kecil? Kenapa kamu tuh nggak percaya? Waktu Tuhan Yesus itu tegur murid-muridnya yang nggak percaya sama Tuhan Yesus, Tuhan itu nggak tegur dengan kemarahan, tapi dengan kesabaran. Tuhan tahu waktu mengajarin murid-muridnya itu nggak sambil marah-marah, nggak sambil emosi, tapi Tuhan tuh tunjukkan kesabaran di situ. Waktu Tuhan juga pakai kelemah lembutan loh, waktu ngajarin itu pakai banting-banting kayu enggak? Kamu tuh sudah dibilangin masa enggak percaya sama aku? Enggak ada kan? Tuhan Yesus itu Allah yang lemah lembut. Tuhan tuh juga ingin kita itu punya karakter yang lemah lembut, buah roh kelemah lembutan itu. Ingat ceritanya satu lagi, Tuhan itu sering sembuhkan orang sakit, ya enggak? Ya kan? Ada enggak di Alkitab itu Tuhan memilih siapa yang mau dia sembuhkan? Oh yang ini dulu aja karena dia antri pertama. Kamu terakhir ya gitu. Ada nggak ceritanya yang Tuhan tuh pilih-pilih? Nggak ada kan? Karena Tuhan itu Allah yang murah hati. Karena Tuhan itu Allah yang baik. Kebaikan, kemurahan itu juga ada di dalam Tuhan Yesus. Nah Tuhan tuh ingin kita sebagai anak-anaknya Tuhan itu juga punya karakter seperti Tuhan. Gak cuman baik seperti apa kata orang. Tapi standarnya itu apa? Di firman Tuhan. Di buah roh ini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada ayatnya satu. Di Kolose 3. Kakak bacakan ya. Kolose 3. Ayat 9b. Kolose 3 ayat 9b sampai ayat 10. Nih.
Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Waktu kita itu hidup baru, terima Tuhan Yesus, dibaptis kalau sudah umur 12, terima Roh Kudus masuk dalam hidupnya kita tuh diperbaharui. Siapa yang mengerjakan itu? Ya Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal dalam hidupnya kita itu yang mengerjakan karakter-karakter itu, mengerjakan buah roh itu tadi. Supaya karakternya kita yang dulunya itu belum baik, bisa jadi sesuai dengan apa kata firman Tuhan. Itu karakter yang diperbaharui seperti karakternya Tuhan. Dulu kakak ini orang yang kalau suka dengan yang sudah di planning gitu ya. Kalau misalnya mau ngapain tuh kakak harus tahu ini mau ngapain kita. Kalau misalnya cuma ngikut-ngikut aja itu ngapain, kayak nggak ini mau ngapain ya kok nggak jelas gitu. Tapi kan nggak selama setiap kali itu rencananya kita selalu jadi kenyataan, bener kan? Pasti ada hal-hal lain yang kita tuh harus berubah rencana. Nah dulu kalau berubah rencana kakak itu jadi orang yang cemas. Wih, ya apa ini? Tiba-tiba plannya berubah. Nggak bisa sesuai dengan plan awalnya kakak. Gampang cemas. Efeknya apa? Nanti kakak bisa jadi bad mood. Kalau kakak bad mood, kakak bisa ngapain? Ngomel-ngomel. Atau perkataannya kakak ini bisa menyakiti orang lain. Bisa marah-marah sendiri. Bisa buat orang lain tuh mungkin juga jengkel. Kenapa sih cuma berubah rencana aja kok mungkin jadi marah-marah. Tapi waktu kakak itu izinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidupnya kakak. Waktu kakak itu gak cuma mengizinkan, tapi kakak itu mau taat sama suaranya Roh Kudus. Lama-lama kalau misalnya tiba-tiba harus berubah rencana, ya gak apa-apa. Kakak gak langsung bad mood atau kakak gak langsung marah-marah sama orang di sekitarnya kakak. Gak apa-apa, karena waktu itu Roh Kudus itu ingatkan kakak itu loh. Ayat yang kalau Tuhan itu akan take control sama semuanya. Semua yang terjadi di sekelilingnya kita itu adalah seizinnya Tuhan. Nah, waktu kakak dengar itu, waktu kakak tiba-tiba ingat itu, Roh Kudus ingatkan itu, responnya kakak apa? Kakak gak cuma dengerin, tapi kakak memilih untuk percaya. Kakak pilih untuk, ya aku mau taat dengan mempercayai firman Tuhan. Apakah setelah itu langsung berubah drastis, begitu kakak next plan-nya gak terlaksana terus langsung kakak bisa sabar, bisa tenang, bisa damai sejahtera? Ya enggak juga. Butuh proses kayak tadi seperti Nicolin itu. Tapi lama-lama perubahan yang di sekelilingnya kakak itu enggak lagi mempengaruhi damai sejahtera yang kakak punya. Karena kakak tahu damai sejahteranya kakak itu bukan dari sekelilingnya kakak. Bukan dari semua plannya kakak tertata rapi, terlaksana dengan baik. Enggak. Tapi damai sejahteranya kakak itu berasal dari Roh Kudus. Waktu Roh Kudus ada dalam hidupnya kakak, ya it's okay. Selama kakak melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Kudus, semua plannya kakak kalaupun berubah atau tiba-tiba mendadak, kenapa? That's fine, karena kakak percaya sama Tuhan, sama Roh Kudus. Itu contohnya. Jadi Tuhan itu ingin supaya kita itu jadi anak yang semakin baik. Karakternya itu semakin baik, kalau dulunya mungkin males atau sering membantah jadi lebih sabar. Kalau dulunya sering marah-marah, sedikit-sedikit langsung emosi, sedikit-sedikit langsung nada tinggi. Sekarang jadi lebih punya penguasaan diri. Enggak sedikit-sedikit langsung emosi, contohnya kayak gitu ya. Itu yang pertama. Terus enggak cuman supaya karakternya kita berubah, jadi semakin seperti karakter Kristus. Tapi dari buah roh yang kita punya, dari hasil pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya kita, kita itu bisa memuliakan Tuhan melalui buah roh yang kita punya. Kalau tadi buah-buahan itu kita bisa nikmati kan, manisnya, segarnya, asemnya mungkin. Tapi kalau buah roh itu yang menikmati itu bukan cuma kita, tapi orang lain yang ada di sekitarnya kita itu bisa lihat, wow, hidupmu berubah ya. Sejak kamu rajin ke gereja, sejak kamu rajin saat teduh, baca Alkitab, berdoa, hidupmu berubah ya. Hidupmu sekarang kalau dulu suka marah-marah, sekarang lebih sabar misalnya.
orang lain tuh bisa lihat perubahan hidupnya kita. Endingnya apa? Siapa yang dimuliakan? Yang dimuliakan Tuhan Yesus. Kita nggak akan bisa curi kemuliaannya Tuhan karena kita tahu siapa yang kerjakan itu. Roh Kudus, bukan usahanya kita sendiri. Karena itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya kita. Di Yohanes 15 tadi, ayat yang ke-8 tuh bilang gini. Ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Kalau kita itu bisa berbuah dalam hidupnya kita, punya buah roh, Tuhan itu yang dimuliakan. Tuhan itu yang disenangkan juga. Dan itu yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan dalam hidupnya kita. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Kalau kita itu bilang, kita ini anak Tuhan, kita ini muridnya Tuhan. Roh Kudus itu tinggal dalam hidupnya kita. Pasti hidupnya kita itu akan berubah. Cuman ya itu tadi, kita mau berpartner enggak sama Roh Kudus? Kita mau berpartner enggak sama Tuhan? Supaya buah rohnya itu cepat kelihatannya. Kalau kita punya buah roh, tujuannya buat apa lagi Kak? Supaya kita itu bisa bersaksi. Jadi kesaksiannya kita itu semakin powerful kalau diimbangi dengan buah roh yang kita miliki. Kan nggak lucu kalau misalnya gini ya, ayo ke gereja bareng aku, gitu ya. Misalnya kakak ini orangnya pemarah gitu ya, terus kakak ajak temennya kakak, ayo ke gereja bareng aku. Di gereja itu kita diajari sabar loh, tapi kakak masih marah-marah. Gitu. Hah? Nggak salah dah. Kamu ngajak aku gereja loh, kamu masih marah-marah. Kamu masih, karaktermu masih kayak gitu. Kesaksiannya kita, kalau kita tuh mau ngajak orang kenal Tuhan, itu kalau tidak diimbangi sama buah roh tadi itu kayak, oh ya cuman gitu aja. Bahkan orang mungkin nggak percaya. Tapi kalau kita itu hidupnya sudah berubah, misalnya kakak ini pemarah gitu ya, terus kakak ajak, ayo ke gereja yuk. Di gereja itu kita bisa mengalami Tuhan loh. Karakternya kita bisa diperbarui loh. Orang yang lihat kakak itu juga, wow bisa percaya. Kenapa? Iya ya, karena sudah lihat buahnya dalam hidupnya kakak. Oh iya kakak ini berubah, ternyata kamu tuh bisa berubah ya. Dari yang nggak bisa menguasai diri misalnya. Atau dari yang nggak bisa mengasihi orang lain. Sekarang kok bisa mengasihi orang lain. Buah roh itu membuat kesaksiannya kita itu jadi lebih powerful. Karena itu pekerjaan Roh Kudus dalam hidupnya kita. Roh Kudus dalam hidupnya kita itu pasti buat kita itu berubah. Jadi lebih baik. Tapi Tuhan itu mau kita jadi partnernya juga. Kita tuh diciptakan Tuhan bukan seperti robot ya kan. Kamu kesini enggak. Tapi Tuhan tuh mau pakai hidupnya kita. Tuhan tuh mau kita jadi partnernya. Tuhan mau kita dengan kerinduan sendiri. Dengan hati sendiri itu bilang, ya Tuhan aku mau berpartner sama engkau. Aku mau dipakai engkau. Tuhan kasih Roh Kudusnya dalam hidupnya kita tuh kayak tadi. Bukan cuma sebagai penolong. Kalau bulan lalu pencurahan Roh Kudus itu diberikan untuk menolong kita. Banyak hal. Menghibur kita iya, dalam berdoa iya. Kasih tahu yang salah iya. Tapi hari ini Tuhan tuh kasih tahu kita, ingatkan kita kalau Roh Kudus itu bisa bekerja dalam hidupnya kita untuk menghasilkan buah roh. Buah roh tadi buat apa? Supaya waktu kita ketemu dengan orang lain, Tuhan itu yang dipermuliakan melalui hidupnya kita. Di itu 1 Timotius 4 ayat 12. Ini ayat terakhir ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Kakak baca ini ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau di sini ada yang bilang, Kak aku gak bisa sharing testimoni, aku gak bisa kesaksian Kak. Kalau mau ngajak temen ke gereja misalnya, itu sulit Kak, aku gak pintar ngomong. Tuhan itu perlengkapi kita dengan hidupnya kita juga. Waktu kita itu punya buah roh itu bisa jadi kesaksian untuk orang lain. Waktu orang lain tuh lihat hidupnya kita berubah. Kalau tadi itu contohnya mungkin yang marah-marah gitu ya, yang ekstrim ya. Tapi mungkin kalau ada di sini yang bilang,
Kak aku biasa-biasa aja, aku nggak pemarah kok Kak. Tapi aku ini pemalu, aku ini diam aja. Ya sudah biasa aja Kak gitu. Aku nggak berani ngajak orang ngomong, apalagi ngajak orang ke gereja misalnya. Tuhan juga bisa pakai kalian loh. Kalau yang tadi satu ekstrim marah-marah gitu ya, yang meluap-luap, yang ini yang tenang. Sama. Tuhan itu bisa kasih, Tuhan itu bisa, Roh Kudus itu bisa bekerja dalam hidupnya kita. Supaya kita punya buah roh, supaya kita pakai itu jadi kesaksiannya kita. Tapi Roh Kudus itu nggak akan bisa bekerja kalau kita itu nggak mengizinkannya. Ayo kita, hari ini kakak mau ajak, ayo kita sama-sama kejar supaya kita punya buah roh. Bukan karena itu cuma ditulis di Alkitab. Bukan karena itu cuma ditulis di Alkitab, tapi itu adalah kerinduannya Tuhan. Tuhan tuh juga ingin kita bisa berbuah. Buah roh itu bisa kita pakai untuk memuliakan namanya Tuhan. Nggak cuma dari pelayanan loh, tapi hidupnya kita yang berbuah, dilihat orang. Itu bisa buat orang itu, wah Tuhan itu keren ya di hidupmu. Itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Kalau orang lain bisa lihat Tuhan dalam hidupnya kita, terus memuliakan nama Tuhan. Wah itu privilege buat kita. Gak cuma waktu melayani, tapi dari hidupnya kita, itu juga bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan dia dari karakter-karakternya kita. Jadi hari ini kakak mau ajak, setelah ini kita akan berdoa. Ayo sama-sama rindukan supaya kita tuh punya buah roh. Gimana caranya supaya kita tuh punya buah roh? Itu tadi, mau deket sama Tuhan dan taat sama suaranya Roh Kudus. Waktu kita punya buah roh itu sebenarnya bukan cuman, oh ya sudah Kak, aku sudah punya, terus sudah. Enggak, tapi sebenarnya dalam prosesnya kita punya buah roh itu, kita tuh akan jadi anak yang semakin kenal Tuhan. Kita tuh akan jadi anak yang semakin peka dengan suaranya Tuhan. Bonusnya itu buah roh itu tadi. Tapi dari prosesnya itu waktu kita tuh dekat sama Tuhan, kita itu mau taat sama suaranya Roh Kudus, kita tuh jadi kenal sama Tuhan. Kita tuh jadi kenal sama isi hatinya Tuhan. Tuhan itu maunya apa? Tuhan itu kepingin apa? Kalau kita peka sama Tuhan, kita semakin kenal Tuhan. Tuhan itu akan dengan mudah pakai hidupnya kita jadi alatnya Tuhan. Siapa yang di sini mau dipakai Tuhan jadi alatnya Tuhan? Mau? Oke, kakak ajak semuanya bisa bangkit berdiri. Tim PAW juga boleh naik. Kakak rindu sekali supaya voltagers di sini itu juga mengejar bukan cuma buah roh aja, tapi mau dalam hati, dalam hidupnya kita masing-masing itu dekat dan taat sama suaranya Roh Kudus. Waktu kita itu dekat sama dan taat sama suaranya Roh Kudus, kita tuh akan jadi anak yang semakin kenal sama Tuhan. Kita tuh akan jadi anak yang semakin kenal isi hatinya Tuhan. Kalau kita kenal isi hatinya Tuhan, kita peka sama suaranya Tuhan, Tuhan tuh akan pakai kita secara luar biasa. Kakak mau ajak, kita akan berdoa di depan sini. Kalau kalian hari ini ngerti sama firman-Nya, tahu kalau aku mau Tuhan jadi partnernya Roh Kudus. Aku mau Tuhan dekat dengan Engkau, taat sama suaranya Roh Kudus. Supaya dari hidupku ini, itu bisa memuliakan Tuhan. Supaya dari hidupku ini, aku bisa, setiap kali aku bersaksi itu bisa powerful. Lewat buah roh yang aku miliki. Kalau kalian mau, kalau kalian sungguh-sungguh mau komitmen hari ini,
untuk dekat sama Tuhan dan taat sama suaranya Roh Kudus, kita mau berdoa di depan sini ya. Sambil PAW boleh nyanyikan. Kita mau sama-sama berdoa. Suara Roh Kudus. Kalian boleh maju ke sini, kita sama-sama berdoa di depan sini ya. A true friend I found in you. Spirit of love, joy and peace. Di depan ini jangan bingung, tutup mata aja ikut nyanyikan lagu ini ya. You will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Holy Spirit, you are welcome in this place. In my flesh, gently lead me to you. Gak usah bingung, kalian bisa tutup mata, bisa ikut nyanyikan lagu ini. Ini waktunya kalian berdoa juga sama Tuhan. Kalau kalian mau dipakai Tuhan, mau taat sama suaranya Roh Kudus, kalian bisa berdoa sama Tuhan ya. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Kakak minta semuanya yang di belakang pun ikut nyanyikan lagu ini ya. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama. A true friend I found in you. Spirit of love, joy and peace. You give your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. And bright, Lord, in my flesh, gently lead me to you, my best friend. My best friend. Semuanya boleh angkat kedua tangan kalian. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, my best friend. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Semuanya bisa angkat kedua tangan kalian, yang sudah didoain maupun yang belum didoain bisa angkat kedua tangan kalian.
Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Engkau yang melihat setiap isi hati mereka Tuhan. Engkau yang tahu isi hati mereka masing-masing Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan. Biar pulang dari tempat ini Tuhan, setiap anak-anak ini boleh jadi anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Mau taat dengan suara Roh Kudus Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, setiap anak-anak ini, Roh Kudus tidak hanya akan tinggal dalam hidupnya mereka untuk jadi penolong mereka. Tapi Roh Kudus akan bekerja dalam hidup mereka Tuhan. Dan akan terlihat buah roh itu semakin kuat muncul dalam kehidupan setiap anak-anak ini Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupan mereka akan jadi kesaksian kemanapun mereka pergi Tuhan, kemanapun mereka berada. Orang lain, teman-teman mereka itu akan melihat kalau mereka punya Allah yang hidup, mereka punya Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka. Melalui buah roh mereka Tuhan. Pakai hidup setiap anak-anak Voltage di tempat ini Tuhan. Biar melalui hidup mereka, melalui buah roh dalam kehidupan mereka, nama Tuhan yang dipermuliakan. Semakin banyak teman-teman yang diselamatkan, semakin banyak orang-orang yang mengenal Engkau melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend, Holy Spirit, my best friend, my best friend, Holy Spirit, my best friend. Kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Siapa yang di sini ngerasain dijamah Roh Kudus tadi, angkat tangannya. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus lagi, buat Roh Kudus juga. Bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sambil kembali ke tempat duduk masing-masing, kalau ada yang mau masih didoakan, it's okay, take your time. Kaisra, ada beberapa hal penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, before 30 camp, pendaftarannya sudah close. Karena kuotanya sudah terpenuhi, tapi kalian kalau mau daftar, kita buka waiting list. Ya, perhatikan kita buka waiting list. Kalau kalian mau ikut juga before 30 camp ini, minta link waiting listnya di CGL kalian masing-masing. Jadi CGL kalian masing-masing itu punya link pendaftaran waiting list before 30 camp. Siapa yang antusias sama before 30 camp katakan aku. Ya, dan Kaisra mau lihat nih, bisa angkat tangan yang baru pertama kali datang di Voltage ini. Angkat tangannya. Oh itu baju abu-abu itu. Baju putih tengah, oh bukan. Baju hijau. Yang baru pertama kali hadir, angkat tangannya tinggi-tinggi. Itu ada baju hitam satu. Itu baju abu-abu, sebelahnya baju hijau, angkat tangannya. Di sebelah kirinya Kaisra juga ada. Kita ngomong sama-sama welcome home ya, dengan keras kiri kanannya. Bisa ngadep dia gitu, menghadap dia terus ngomong welcome home. Yang baru pertama kali hadir, angkat tangannya. Tetap angkat tangan. Tadi. Oke. Kita ngomong sama-sama welcome home ya. 1, 2, 3. Welcome home. Kalian kalau belum ikut komunitas, belum ikut CG Kids, nanti ada kakak-kakak yang akan ngasih kalian kartu. Kalian bisa ikut di welcome home lounge di sana. Jangan khawatir.
Nanti kakak-kakaknya baik-baik dan banyak juga akan tanya-tanya sama kalian beberapa hal. Kalau kalian pengen ikut CG Kids, itu komunitas yang seru banget. Datang sama-sama ibadah, terus tiap minggunya itu bisa muji Tuhan, nyembah Tuhan, ada gamesnya juga. Bisa dengar firman juga, bisa ada saling mendoakan juga. Kalau kalian pengen ikut CG Kids, angkat tanganmu. Nanti kakak-kakak dari Welcome Home Lounge, itu salah satunya ada Kak Angel, baju biru. Kan ngasih kalian kartu, kalian bisa ke kanannya Kak Esra sebelah sana. Kalian bisa ikut ke Welcome Home Lounge, oke? Dan kita mau kasih persembahan, bisa angkat persembahannya dan kita bangkit berdiri dong. Yang mau kasih persembahan, bangkit berdiri semua. Terus angkat tangannya kayak gini. Sekarang ada bahan namanya. Tuhan, kami mengangkat amplop ini Tuhan. Ini persembahan kami dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga loh Tuhan. Kami bisa kasih persembahan ini Tuhan. Berdoa Tuhan supaya persembahan kami Kau pakai supaya semakin banyak gereja dibuka. Semakin banyak orang, teman-teman seusia kami di kota-kota sana. Bahkan di kecamatan-kecamatan mungkin Tuhan. Di desa-desa yang belum ada gerejanya, belum ada share-nya bisa terbuka. Di negara-negara juga Tuhan Yesus bisa terbuka. Tuhan, kami mengucap syukur, kami memberi ini dengan sukacita. Berdoa buat kedua orang tua kami juga yang sudah memberikan kami persembahan ini Tuhan. Kami mau ngasih ini sepenuh hati Tuhan dan sukacita di dalam nama Yesus. Dan kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan Yesus. Voltagers yang dicintai Tuhan Yesus, pulanglah. Bawa sukacita, bawa damai sejahtera, penyertaannya Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan itu melekat dan tinggal dalammu. Tuhan Yesus mengasihimu selama-lamanya, pulanglah bawa berkat ini, dekat sama Tuhan, itu berkat yang terbaik. Tuhan, kalau mereka lagi ujian mungkin, ada yang lagi tes dalam nama Yesus, berikan hikmat juga buat mereka Tuhan. Berkati setiap voltagers tempat ini, mereka punya semua buah roh itu. Karena mereka dengar akan Roh Kudus. Terima kasih atas ibadah hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. See you minggu depan. is my rock, in Him will I trust. The Lord is my shield, my refuge and strength. Oh, there is no one else like you. Jesus, I want more of you. I will wait and wait for you alone. You will elevate me and bring you home. I will give my life to you. I will give my life to you. In you I'm in you, saved by a perfect love. My eyes are on you, I won't be afraid. Oh, there is no one else like you, there's no one else like you, Jesus. Oh, Jesus, I want more.
you alone. You will elevate me and bring new hope. I will give my life to you. I will give my life to you.